begitu. Untuk ikan apa saja, ikan kah, udang kah, dan seterusnya. Berapa potensinya dan seterusnya. Ini yang tentunya akan kita coba petakan, sehingga siapapun nanti yang masuk itu sudah ada info yang betul-betul bisa ditanggungjawabkan. Itu negara harus hadir di sana. Fungsi kita kan sebagai fasilitator, dinamisator, konsolidator, termasuk juga katalis. Ya, artinya kalau ada sesuatu yang nggak pas, ya kita punya kewenangan untuk melakukan nyentil lah. Tapi tidak termasuk eksekutor. Pejabat-pejabat kita kabarnya ada yang pemilik lahan budidaya yang sangat luas. Oh, gitu. Biar ngaco. Ngaco itu. Selamat malam, Pak Dirjen, apa kabar? Kabar baik, makasih. Ya ampun, luar biasa ya. Aduh, Biar ngaco, ya. tahu nggak sih? 7 purnama lo janjian sama beliau nih. Bisa. Purnama ke-8 akhirnya malam. Selamat datang di Ngaco, Pak Dirjen. Ngobrol ala Indoposko. Makasih. Gimana kabarnya, Pak Dirjen? Sehat, alhamdulillah. Ini Syukurlah. jadi kayak Bang Toyib dong kita ini. Aduh, nggak pulang-pulang maksudnya. Tapi Biar Ngaco tahu nggak sih? Serius loh. Beliau ini awal jadi dirjen di KKP ini, saya langsung nyelodok ke kamarnya. Kamar kantor tentunya. Tapi setelah itu bekerja, mungkin entah apa yang dikerjakan, tapi top lah. Akhirnya sekarang jam 7 kurang, Biar Ngaco kita harus ngobrol seluas-luasnya apa aja sih yang dilakukan oleh Pak Dirjen budidaya yang luar biasa ini di budidaya, Direktorat Budidaya Kelautan Perikanan Indonesia ini. Kita akan tanya dan gali langsung ke sumbernya supaya tidak misleading di luar sana, bertanya-tanya nggak menemukan, sekarang ketemu dengan orangnya. Ngobrolnya santai aja ya. Boleh, meskipun yang kita yang kita obrolin kan akan berat, soalnya gitu tonase. Ya? Aduh. Pak Dirjen, saya akan memulai dari yang ringan deh. Oke. Yang ringan itu mungkin mulai dari ke planning pekerjaan Pak Dirjen begitu dilantik sebagai Dirjen Budidaya, apa sih yang terpikir? Gitu ya, waduh, ini pertanyaannya memang enteng nih, tapi jawaban susah. Tapi nggak apa-apa deh, buat sobat ngaco nih ya. Iya. Saya itu begitu dilantik, mimpinya itu hanya satu sebetulnya. Apa sih mimpinya itu? Budidaya ini gimana caranya supaya betul-betul terimplementasi, tetapi konsep sustainabilitasnya dapat. Itu yang saya mimpikan. Gampang ngomongnya Gampang ngomongnya. Terus implementasinya Tapi implementasinya luar biasa. Udah ngapain aja sih Pak Dirjen? Makanya saya kalau ditelepon agak susah di WA. Ya itu tadi. Karena di lapangan terus. Supaya kita bisa mengimplementasikan itu. Kalau ditanya udah ngapain aja? Oke. Banyak yang sudah kita lakukan. Kita punya program jangka panjang, kita punya program jangka menengah, sama jangka pendek. Yang pendek aja yang paling gampang. Kita punya 2 terobosan. Yang pertama, kita diminta untuk mengembangkan perikanan budidaya dengan 4 komoditas utama. Apa yaitu aja? Udang. Kemudian kepiting. Ketiga, lobster. Keempat, rumput laut. Oke. Ini kenapa 4? Karena dia punya market yang sangat luas. Yes. Oke. Potensinya di alam kita tentunya sangat luas. Potensinya bagus. Begitu. Laut kita luas, lahan kita sangat luas, jadi sangat memungkinkan untuk bisa kita kembangkan, dan ini menjadi fokus kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga nggak boleh semuanya ekspor aja. Wah, dunia luar aja. Domestiknya kita tidak openi. Kita juga ngopeni. Kita bikin namanya Kampung Perikanan Budidaya. Oke. Tahun ini tahu nggak tuh Mbak Nelly? Jumlahnya sudah berapa? Sudah 130 kampung yang kita tetapkan. 130 kampung layak, kampung budidaya. Kampung perikanan budidaya. Mulai dari ujung Papua sampai ujung Aceh. Apa sih Pak konsep perikanan budidaya ini? Konsep
perikanan yang mana nih, yang kampung? Yang kampung. Ya, yang kampung tuh sebetulnya begini. Kita mencoba membuat suatu kampung dengan memadukan semua inputan yang ada, mensinergikan semua inputan yang ada dengan basis kawasan. Kawasannya itu bisa kampung dan seterusnya. Di mana di dalamnya ada komoditas-komoditas unggulan maupun komoditas lokal. Jadi itu konsepnya. Siapa pelakunya? Pelakunya adalah masyarakat. Lokal itu sendiri. Iya, makanya nanti muncullah kampung gabus, kampung nila. Oh, komoditi ini per wilayah juga ya, iya, menonjolkan komoditi masing-masing ya. Betul. Oke. Gitu. Berarti spesifik dong Pak, 130 ini. Sangat spesifik. Tiap kampung, umpama contoh di Pasaman. Di Pasaman itu kampung ikan mas. Itu putaran uangnya 1,3 triliun per tahun dengan produksi 54.000 ton. Coba bayangkan. Ya kan gitu. Di Pasaman. 1,3 triliun penghasilan per tahun. Putarannya uangnya. Oke. Mereka termasuk benihnya itu udah dikelola sendiri di situ. Oh iya, makanya kita membuat konsep kampung itu kita coba lakukan pendekatan mulai dari hulu hingga ke hilir. Kalau dulu kan jalan masing-masing. Nah, kita tata dengan baik, kita sinergikan dengan KL yang lain. Contoh, di sana itu marginnya kan sangat tipis sekali. Kenapa? Karena ada middleman. Apa yang kita lakukan? Kita kerjasama dengan Kominfo, dengan Telkom. Untuk apa itu? Untuk digitalisasi. Sehingga bisa jualannya itu bisa dari konsumennya, maksudnya produsennya langsung ke konsumen. Sehingga keberpihakan kepada si pembudidayanya lebih tinggi. Oke, betul. Tidak ada tengkulak-tengkulak lagi ya? Ya, bolehlah begitu. Tapi jangan terlalu dalam ngomongnya kan. Nanti ngaco gitu. Terbuka, transparan, jujur. Oke, setuju. Gitu. Jadi terus ya. Jadi itu yang di kampung. Masih banyak kampung rumput laut. Saat ini lagi bagus nih. Harganya udah di atas 30.000 kalau di wilayah Sulawesi. Sangat luar biasa saya lihat gitu. Yang dibangun oleh DJPB sendiri atau KKP sendiri di kampung-kampung budidaya tadi apa? Konsepnya kita bukan membangun, tapi kita bersinergi dengan masyarakat, bersinergi dengan Pemda. Apa yang sudah ada, kemudian kita kolaborasikan bersama. Apa yang kita bisa sentuh dari pusat, apa yang harus dilakukan oleh Pemda, apa yang harus dikerjakan oleh masyarakat. Begitu. Ini hanya tinggal mengoptimalkan karena awalnya mereka sudah punya embrio. Mereka ini semuanya pembudidaya sebelumnya kan? Sudah pembudidaya. Tapi kan masih jalan masing-masing parsial. Nah, sekarang kita sinergikan. Gitu. Apa dukungan dari pusat? Dukungan dari pusat itu kita juga APBN terbatas, Mbak. Kita mungkin memantik. Dukungannya? NSPK, norma standar prosedur kriteria. Ini yang kita sampaikan. Gitu loh. Kemudian kita berikan fasilitasi. Contoh, kita ini untuk pembudidaya biasanya kesulitan untuk akses permodalan. Di kita punya BLU LPM UKP. Kita coba dekatkan. Begitu, kita bantu dia komunikasi. Kita juga punya program kredit usaha rakyat dengan bank. Ya, kita coba undang salah satu saat ini sedang kita gagas dengan BNI umpama. Ini kita lakukan. Dikonekkan ya? Dikonekkan. Tidak semuanya harus sekian X rupiah dari pusat ya. Kita juga punya. Tapi kita mencoba menyinergikan semua kekuatan-kekuatan yang ada, baik yang di pusat maupun yang di Pemda, baik yang di masyarakat maupun yang lain. Jadi kita gunakan multi helix konsep lah kalau bahasa kita. Kan ada yang triple helix, ada yang pentahelix, sekarang multi helix. Multi helix. Kalau bahasa anunya lebih spesifik, kita sudah pakai helikopter P. Artinya ini nggak ngaco loh. Nah, ini beneran nih. Saya nggak tahu multi helix ini apa aja yang dikombinasikan di dalam ya? Kombinasi yang di dalam yang pertama pasti ada yang bahasa kitanya itu ABGCM. Akademisi. Oh iya. Besok nih, minggu depan kita akan undang. Masih penta itu Pak? Masih penta. Mau ditambahin lagi? Tambah nanti dengan investor. Oh iya. Boleh investor asing masuk ke budidaya? Why not? Kenapa tidak? PMA sangat terbuka sepanjang semua regulasi di Bumi Republik ini diikuti. Dari 130 ini tadi Pak Dirjen, lebih ke komoditi apa sih yang lebih dominan? Ada 3. Satu, pendekatannya berbasis pedalaman.
Pedalaman tuh ikannya kayak ikan mas, ikan nila, ikan apa namanya, ikan kearifan gabus, lokal di setempat iya, gitu ya. ikan gabus, ikan apa namanya, papuyu itu ikan betok lah kalau di kita gitu. Kemudian ada yang berbasis pesisir. Pesisir ini ada nila salin, ada bandeng, ada udang dan seterusnya. Kemudian ada yang berbasis laut. Laut ini rumput laut, kakap, kerapu dan seterusnya. Begitu. Jadi ada 3 anehnya, pedalaman, pesisir dan laut. Gitu. Oh. Nah, terkait komoditi ini tidak ngelihat yang nilai ekonomis tinggi, tidak ya, semua yang di lokal itu ya dikembangkan di 130 ini ya. Tidak pilih-pilih ya? Pada intinya bukan kita tidak pilih-pilih, tetapi kita memaksimalkan potensi yang sudah lokal, ada. Iya. Pada umumnya mereka membudidayakan itu sudah komoditas-komoditas yang punya nilai ekonomis. Gitu, kayak contoh ikan lele, ikan mas, ikan kakap, ikan termasuk rumput laut dan seterusnya. Itu sudah komoditas-komoditas yang memang kita rekomendasikan. Gitu. Tapi ada satu lagi yang ikan yang spesifik, local wisdom. Contoh, kalau Mbak Nelly ini ke Palembang, mungkin sudah nggak ada lagi tuh namanya empek-empek dengan ikan belida. Udah susah. Kalaupun ada mungkin mahal sekali. Oke, kita coba angkat. Ada ikan namanya ikan dewa. Ya, di depan kalau tadi masuk ada akuarium itu ikan dewa. Itu 1 kilonya 1 juta itu. Dari? Ya. Daerah saat ini yang sudah banyak ada di wilayah Sumatera, kemudian Kalimantan. Di Jawa sudah ada tuh dekat-dekat Banyumas. Itu yang kita dorong terus itu. Oke. Termasuk kayak pora-pora di Danau Toba. Itu berarti artinya PT mengupayakan dari bibit ya? Atau seperti apa? Atau masyarakat sendiri yang diupayakan? Apa yang sudah ada di masyarakat kita coba kembangkan. Dorong. Kalau sudah ada pembenihannya, kita coba lakukan bimtek supaya hasilnya lebih bagus lagi. Kalau belum ada pembenihannya, kita coba bangun. Kalau tidak ada uangnya, kita konekkan dengan UPT yang terdekat. Berarti praktis dari 130 kampung budidaya ini hanya tinggal memberikan nilai tambah atau ada yang di-create baru? Kalau meng-create baru mungkin tidak ada, tapi ya? Perluasan yes. Perluasan. Contoh kemarin di Pasaman kita bantu ekskavator. Ini untuk perbaikan saluran, kanal dan seterusnya, kolam dan seterusnya. Di Gresik juga kita lakukan seperti itu. Jadi ini yang kita lakukan gitu. Sudah ada, tinggal pengembangan. Gitu. Yang tadinya 1 menjadi 2, yang tadinya 2 menjadi 4 dan seterusnya. Begitu. Pak Dirjen sepakat nggak sih kalau memang perikanan ini kayaknya di dunia juga kiblatnya sudah ke perikanan budidaya? Karena resource di alam sana itu kayaknya ada batasannya gitu ya. Setuju. Kalau Pak Dirjen sepakat dengan perikanan budidaya ini menjadi tulang punggung perikanan ke depan, berarti apa sih yang dimiliki oleh mimpi DJPB sekarang ini? Saya sepakat bahwa budidaya ini sesuatu yang sangat menjanjikan ke depan. Apa yang dimiliki oleh kami di pusat? Yang pertama, kami punya regulasi. Ini yang paling pokok. Dengan adanya UU CK kemarin, ini tentunya akan memudahkan investasi masuk. Itu yang paling pokok saya lihat. Kedua, kalau kita lihat, kita punya potensi yang sangat luar biasa. Dari ujung Papua sampai ujung Aceh itu totalnya kalau kita lihat sekitar ada 17 jutaan hektar. Sangat luar biasa. Pertambakan ini ada sekitar 800.000 hektar. Ya. Tambak. Tambakan untuk udang, untuk bandeng dan seterusnya. Kemudian kalau kolam-kolam yang berbasis land base itu ada sekitar 2,8 juta hektar. Ini sesuatu yang menjadi potensi. Kemudian kita punya 277, sekian juta penduduk. Tenaga kerja gampang. 270. Iya. Ini angka kita mesti coba sounding ke teman-teman di Opda ya, kan begitu. Mereka tergiur menjadi pembudidaya? Bukan, tapi investor bisa masuk, lapangan pekerjaan sudah siap. Terbuka. Oke. Kalau di tempat lain kan mahal, tenaga kerja dan seterusnya. Kita sangat luar biasa. Ini yang menjadi sesuatu banget buat kita. Berarti langkah-langkah ini yang dilakukan oleh DJPB untuk mencapai target
budidaya tahun ini ya? Atau betul. ini Kita coba petakan, kita evaluasi lahan-lahan itu di mana yang cocok, berapa luasannya untuk ikan apa, kita kemudian mapping, dan ini kemudian kita sinergikan dengan Pemda, dengan masyarakat, dengan juga calon-calon investor. Nih contoh umpama di wilayah Jatim. Berapa sih luasan kawasan budidayanya? Begitu. Untuk ikan apa saja? Ikankah, udangkah, dan seterusnya. Berapa potensinya? Dan seterusnya. Ini yang tentunya akan kita coba petakan. Sehingga siapapun nanti yang masuk itu sudah ada info yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Itu negara harus hadir di sana. Fungsi kita kan sebagai fasilitator, dinamisator, konsolidator, termasuk juga katalis ya, artinya kalau ada sesuatu yang nggak pas ya kita punya kewenangan untuk melakukan nyentil lah. Tapi tidak termasuk eksekutor. Pejabat-pejabat kita kabarnya ada yang pemilik lahan budidaya yang sangat luas. Gitu. Biar ngaco. Ngaco itu. Tapi itu nyata loh. Gitu kalau kita lagi ngebahas oligarki itu kan dia regulator, dia juga provokator, gitu dia juga eksekutor karena punya lahan. Gimana tanggapannya? Saya yakin itu tidak, Mbak. Gedung Merah Putih ini udah galak banget. Gedung Bundar Kejaksaan Agung udah galak sangat juga. Luar biasa. Bareskrim ini sudah sangat luar biasa. Iya, sudah bekerja tidak ekstra ada semua ya. lagi untuk kita melakukan hal-hal begitu. Zamannya sudah lewat. Oke. Buat saya seorang dirjen, saya sudah dapat gaji, sudah dapat tunjangan, sudah dapat tukin, begitu. Cukuplah. Dan mungkin nggak punya waktu juga ngukur lahan berapa lahan yang akan saya pakai gitu ya. Waktu kita 24 jam aja kurang untuk mengimplementasikan mimpi-mimpi itu. 32 jam sehari melangkahi kodrat Tuhan. Tapi Pak Dirjen, yang saya lihat di lapangan kita memang membuat program itu sangat mudah. Kadang kita bicara itu mudah, tapi di lapangan itu kelihatan bolak-balik, mengelus dada dan lain sebagainya. Termasuk Pak Dirjen juga tentunya banyak menemukan kendala-kendala di lapangan kunjungan kerjanya. Kira-kira yang menjadi, bisa nggak dipetakan SWOT-nya perikanan budidaya kita ini sebenarnya letaknya di mana? Kata kunci tadi itu memang koordinasi ya. Koordinasi. Di kita ini kalau tadi cerita SWOT analysis begitu, kalau kita cerita kekuatannya ya, strength-nya ya, tadi saya sudah sampaikan, kita punya potensi wilayah, kita punya potensi SDM, kita punya teknologi dan seterusnya. Nah, mungkin yang dimaksud oleh Mbak Nelly tadi adalah yang lebih kelemahan. Kendala yang dihadapi. Apa kendalanya? Yang paling gampang sebenarnya satu yang kita hadapi di budidaya. Perizinan ini tidak terpusat. Itu yang menjadi persoalan. Tidak terpusat. Izinnya itu saat ini ada di Pemda, di kabupaten, di kota maupun provinsi. Di provinsi. Karena sehingga kebayangkan ada 514 kabupaten kota. 540 sekarang. 40 bahkan. Beneran nih. Iya. 540. Boleh di cross check 540 data saya kabupaten 514. Tapi kalau sekarang sudah 540 sangat luar biasa. Iya. Coba bayangkan ada 540 kepala daerah, dengan ide dan macam-macam. Belum lagi gubernur 34. Belum lagi 34. Ini yang menjadi persoalan. Saya tidak negatif, tetapi jangan lupa bahwa budidaya ini ada kaitan dengan sumber daya alam. Betul. Sumber daya alam itu mesti sustain. Sustain itu anak cucu kita mesti perlu bisa menikmati. Ketemu lagi, ya. Itu yang paling pokok. Jadi kalau dari pusat ini kita bisa kendalikan, maka akan satu bahasa, satu persepsi dan seterusnya. Betul. Lingkungan pasti akan terjaga. Dilalanya memang KKP atau pemerintah pusat itu harus melakukan banyak koordinasi ke daerah karena yang punya destinasi itu daerah. Yang punya wilayah itu daerah. Betul. Pemerintah pusat itu hanya memiliki regulasi. Betul. Kalau dulu zamannya pemerintahan yang sebelumnya memang ada repelita. Jadi seragam ya. Satu warna di pusat, satu warna di daerah. Kalau sekarang ada perda, ada otonomi daerah. Betul. Nah, pemerintah pusat menyikapi ini dengan koordinasi tadi. Nah, koordinasi yang dilakukan ceritain dong Pak Dirjen. Kan ada nih kabupaten yang tuan raja di kecil. Ada yang respect, ada yang tidak respect. Ada yang menjadi kesayangan, ada juga yang mungkin yang agak di-avoiding. Boleh diceritain? Jadi itu seni ya. Saya lihat begitu. Bagaimana seni kita melakukan approach atau pendekatan. Gitu. Nggak bisa kayak zaman dulu lagi kekuatan pusat dengan gaya tangan besi udah nggak mungkin. Jadi kita lebih pakai pendekatan yang sifatnya humanis, begitu. Apalagi saat ini bupati, wali kota, termasuk gubernurnya sudah
hebat-hebat, Mak. Iya, Dia iya. dipilih, kalau dulu mungkin hanya karisma, sekarang sudah smart dia. Yes, Jadi harus. sudah punya visi bahkan. Saya kadang-kadang babak belur juga itu. Apa namanya, sekretaris saya, Pak, ada kepala apa namanya daerah ingin ketemu dan seterusnya. Saya babak belur juga. Begitu kita ketemu, waduh, visinya hebat begitu. Visinya hebat-hebat. Saya nggak boleh menutup mata begitu ya. Sudah hebat. Konsepnya bagaimana ke depan untuk pembangunan di kawasannya masing-masing udah hebat. Hanya satu itu tadi, kadang-kadang dia fokus hanya ke kabupaten yang dia ini saja. Ya, yang belum dipimpin. Sinergi dengan yang lain. Yang lain. Ego sektoralnya kan masih. Betul. Jauh-jauh dah, kita kalau jalan-jalan ke wilayah Sumut ada Danau Toba. Iya. Danau Toba itu 7 integrasi kabupaten. Ada 7 kabupaten kan di sana. Coba bayangkan begitu. Tapi wilayahnya itu juga. Ekosistemnya satu. Kalau kita ngasih makan di sini ada masalah, limbahnya akan kemana-mana juga. Jadi tidak bisa kita Bupati Toba saja. Tapi mulai Bupati Toba, Bupati mana lagi itu? Samosir, Bahas, Gitu. Semalungun. Ada 7 yang saya bahas. Betul. Oke. Tapi apa sih yang didapat dengan approach pendekatan yang humanis tadi? Seperti apa sih hasilnya? Kalau kita melakukan pendekatan humanis, saya selalu yakin begitu hasilnya pasti positif. Contoh nih, kita lagi membangun model tambak udang di Kebumen. Itu kalau kita tidak mesra, tidak sinergi dengan kabupatennya, ya susah. Yang ada munculnya demo terus, kan begitu. Itu tapi yang lebih proaktif itu sebenarnya kepala daerahnya atau pusat sih? Semua komponen, semua elemen punya kepentingan yang sama. Oke. Bahkan saya salut di Kebumen, contoh umpama DPRD-nya datang ke sini konsultasi, meyakinkan betul apa enggak sih katanya gitu. Eksekutif kami begitu. Salah satu contoh Kebumen ya? Iya, salah satu contoh Kebumen. Ini bisa kita jadikan semacam contoh sebagai contoh. Itu contoh. Kalau nanti di Kebumen ini jadi, sekarang bolehlah kalau ada waktu tempo, kita tinggal copy paste lah. Oke. Itu komoditi udang? Udah. Jenis udangnya Paname? Udangnya Paname. Kan kita katanya lagi diminta untuk meningkatkan produksi di tahun 2024 mencapai 2 juta ton. Ini salah satunya. Keren. Kalau saya menghimpun informasi dari luar sana terkait 2 juta ton, kenapa masyarakat perikanan budidaya kita Marikultur Nasional itu begitu apatis dan pendapatnya mimpi Ekuador yang small island bisa berhasil, sementara Indonesia yang begitu panjang garis pantainya, tapi kita dinyatakan tidak mampu untuk melakukan capaian itu. Ngaco itu. Artinya kita bisa merealisasikannya. Saya punya keyakinan itu bisa kita implementasikan. Karena dengan potensi tadi ya, pemetaan potensi, SDM. Itu dia. Yang penting kuncinya satu. Apa itu? Kita mesti bahu-membahu bersinergi semua komponen tadi. Kalau itu kita lakukan, saya yakin bisa. Pemerintah bisa katakan kita mampu wujudkan 2 juta ton 2024. Iya. 2024 atau 2023 ya? 2024. Langkahnya seperti ini. Iya. Mohon jabarkan. Jadi gini ya, pada saat itu pemerintah lewat berbagai pihak yang mengkomandoi waktu itu Kemenko kalau tidak salah menetapkan target kita di tahun 2024. Ya namanya diskusi biasa pro dan kontra, tapi pada waktu itu akhirnya diputuskan. Saya tidak mengatakan ini benar ataupun salah begitu, tetapi itu sudah diputuskan dan ini menjadi tanggung jawab kami. Diskusi gitu, ya. Apa yang kita lakukan? Yang pertama tentu kita mesti memetakan bagaimana sih sebetulnya kita bisa mengimplementasikan 2 juta ton itu. Mbak, catatan di kami luas tambak di Indonesia itu totalnya 300.501 hektar. 300.501 hektar. Nah, dari total itu saya hafal nih. Kalau saya nggak hafal, saya push up boleh lah kan begitu. Yang intensif itu hanya sekitar 3% saja. 3%. 9.055 hektar. 9.055 ha. Ya. Kemudian yang semi intensif itu kurang lebih sekitar 43.643 ha. Nah, sisanya yang paling banyak ini ada 82%. 247.803 hektar itu tradisional. Begitu.
Jadi kalau kita sudah bisa memetakan ini, maka untuk mencapai menuju 2 juta ton ini kita tinggal petakan. Apa sih yang kita petakan? Ada 2 program. Yang pertama yang tradisional kita coba angkat dengan konsep revitalisasi. Yang tadinya produksinya hanya 0,6 ton per hektar per tahun, kita harapkan menjadi sekitar 15 sampai 20 ton per hektar per kuantumnya tahun. Dari 0,6 sampai 15 per tahun ya. Kalau setahun itu umpama 2,5 siklus lah atau 3 siklus kan kita bisa lihat. Nah, yang intensif, intensif kan mungkin tadi Mbak Nelly bilang wah di Ekuador yang cuma small dan seterusnya. Kalau kita bisa saja saklek, semuanya semi intensif saja. Kasihan mereka kan, tetap kita akomodir yang dengan tradisional. Yang intensif tadi, walaupun jumlahnya kecil kan tapi ada. Kita nggak boleh dong memutus usahanya orang lain, begitu. Kita lakukan tetap pembinaan, begitu. Gimana caranya? Karena ini intensif kan, masih peduli dengan lingkungan dan seterusnya. Tambaknya harus ada IPAL, konsep CBIB-nya masih betul dan seterusnya. Yang semi intensif ya kita coba tingkatkan. Kita sudah ada itu hitung-hitungannya, tinggal kita coba implementasikan. Nah, implementasinya tadi satu kita revitalisasi untuk yang tradisional. Yang kedua, walaupun swasta ini banyak yang masuk, tapi mereka juga kadang contohin dulu dong oleh pemerintah, maka kita bikin model. Sudah dilakukan? Ini salah satunya yang di Kebumen, dan saat ini sedang kita mencari di tempat yang lain. Revitalisasi. Nggak mudah itu, gitu. Targetnya untuk mencapai 2 juta ton tadi penjelasannya juga belum kelar, aku potong dikit. Revitalisasi ini targetnya berapa, lahannya berapa luas? Tadi dari 247.000 kami kalau tidak salah itu sekitar 100 ribuan yang harus kita revitalisasi. Iya, begitu. Tapi contoh modelnya kita hanya sekitar 14.000. Dia sebelumnya itu lahan idle apa memang lahan yang belum tergarap sama sekali? Ada yang idle, ada yang sudah berjalan tapi kadang on, kadang off dan seterusnya. Oke. Ini yang harus kita angkat dan di situ persoalannya, Mbak. Gitu. Ini untuk lahan. Bagaimana untuk benih dan induk? Persoalan yang selanjutnya betul adalah kita ini standarisasi benih, ya, induk dan seterusnya. Sehingga nanti kalau benihnya asal-asalan, apalagi tambaknya tradisional dan seterusnya, apa yang akan muncul? Penyakit. Kalau satu sudah kena penyakit, apalagi penyakit di udang, udah selesai. Maka apa yang dilakukan oleh kami adalah kami selalu menghimbau, memotivasi teman-teman yang punya usaha hatchery. Tadi pagi, kebetulan tadi pagi kami sudah undang silaturahim dengan teman-teman pengusaha yang punya hatchery udang. Kita sampaikan bahwa kita punya mimpi ke depan sekian juta, otomatis salah satunya itu harus dipenuhi bibitnya. Tolong bantu kualitas yang baik dan seterusnya. Itu yang kita lakukan. Tapi kemudian kami juga punya UPT yang ada di Bali, di Karangasem. Nah, ini yang kita coba push dia supaya bisa menghasilkan induk yang secara genetik dia unggul. Nanti induk-induk ini kita akan sebar kepada UPT kita, kemudian kepada masyarakat. Nanti masyarakat juga bisa ada yang memang bantuan, ada yang boleh juga membeli tergantung PNBP-nya kita. Dan kalau ini semua sudah masif dari Aceh sampai Papua, harapannya budidaya ini bisa berkembang dengan baik. Itu yang kita lakukan. Kemudian ada lagi persoalan di budidaya udang pakan yang mahal. Pakan, iya. Ya kan? Gitu loh. Tapi sebelum sampai ke pakan, Pak Dirjen, mohon maaf saya potong. Tadi itu dari angka luas lahan tuh luar biasa ya, hafal mati itu luar kepala. Mungkin tuh saking seringnya. Berarti dari untuk target 2 juta ton 2024, berapa yang harus kita produksi benih unggul dan induk unggul? Ya. Waktu itu kita coba sudah hitung-hitung ya, banyak versi nih, kita dengan teman-teman SCI, dengan teman FUI dan segala macam. Kalau tidak salah, saya agak lupa nih, bisa tanya angka sih. Karena tadi dipancing soal angkanya keren banget gitu. Iya. Ini kan hitungannya berapa pasang. Kalau tidak salah kita butuh sekitar 6.000 kalau tidak salah itu. 6.000 pasang induk. Ya, Ini angka harus saya coba cek ya. Ini nanti kita coba cek untuk bisa memenuhi kebutuhan 2 juta ton tadi. Begitu.
kalau tidak salah. Oke. Artinya itu kita produksi sendiri atau kita akan impor? Kita udah hebat, udah banyak. Saya lihat tadi pagi saya sampaikan, Pak Dirjen, nggak usah beli dari tempat yang lain, kami sanggup. Tinggal sekarang Bapak butuhnya berapa ini negara. Berarti sekarang pendekatan-pendekatan ke industri ya? Nambah anunya saja, jumlah induknya tinggal masukkan. Sudah banyak teman-teman, baik yang hatchery kecil maupun yang sudah besar. Besar itu dalam artian dia punya induk, punya apa dan seterusnya. Begitu. Kita pemerintah juga ikut membantu karena kita nanti kepada yang kecil-kecil ini, begitu. Harganya PNBP. Kalau PNBP kita nggak boleh nambahin, nggak boleh ngurangin, dan itu terjangkau. Pak Dirjen keren loh. Terakhir. Apa tuh? Kira-kira dari budidaya. Target berapa kalau saya nanti sebutkan nominalnya, kan ini ada target 12 triliun kan? PNBP. Oh, PNBP ya. Nah, dari sektor budidaya supply berapa persen untuk memenuhi 12T tadi? 12T itu kan dari tangkap ya, perikanan tangkap. Kalau budidaya itu kita PNBP-nya tidak langsung, Mbak. Begitu. Jadi kita hingga detik ini tuh tidak memungut PNBP untuk budidaya. Beda dengan Dijen Tangkap. Kalau Dijen Tangkap itu dia kan sumber daya alamnya sudah ada, tinggal diambil maka dipungut. Tapi kalau budidaya itu tidak langsung. Gitu, kenapa? Karena mesti ada inputan. Saya harus mengeluarkan uang, modal dan seterusnya. Tapi apa yang kita harapkan apa itu? Devisa. Satu. Kedua, pajak. Kenapa? Karena kan ada kegiatan multiplier effect-nya. Kemudian penciptaan lapangan pekerjaan. Begitu, ya kan? Itu yang dan terakhir PNBP. Ini yang walaupun kecil ya, tetapi kita pasti akan upayakan. Ada hitungan persentase supply ke sana? Untuk apa nih? Target 12 juta ton tadi? 12 juta ton. 12 triliun. 12 triliun itu kan dari tangkap. Jangan salah. Kita tangkap. Itu fokus untuk tangkap. Kalau untuk tangkap. Dari untuk sektor budidaya memang tidak pernah tapi ditargetkan. Iya. Targetnya adalah ya kalau tercapai 2 juta ton, coba bayangkan dikali berapa itu devisanya. Bukan berarti masih ngarepin itu, enggak maksudnya in year tiap tahun kan ada target PNBP di semua direktorat. PNBP kita ini hanya dari produk samping, dari UPT. Nah itu yang saya bilang tadi. Beda budaya DJPB dengan DJPT yang perikanan tangkap. Kalau perikanan tangkap kita ada targetnya, tapi contoh UPT punya balai, punya ikan. Setelah kita gunakan untuk bantuan kepada masyarakat, ada sisanya dijual, itu yang dimasukin ke PNBP. Begitu. Jadi nggak sampai tetean. Gitu. Target tahun ini cuma 21 M kalau tidak salah begitu. Kalau semua tidak UPT ya? Ada cuma ada 15 UPT. Se-Indonesia untuk budidaya. Yang besar dan harusnya kecil. Harusnya 34 lah paling tidak. Tapi selalu melampaui target kayaknya. Alhamdulillah. Tapi kenapa anggapan masyarakat secara luas ya, perikanan budidaya kita masih tidur? Banyak yang bilang katanya the sleeping giant. Ya, karena mungkin pertimbangannya kita itu potensinya besar sekali. Kalau kita pakai rujukan yang agak lama tahun 2015, potensi kita tuh 1,3 triliun US dollar setiap tahun. Di mana kontribusi untuk budidaya itu sekitar 16%. Tapi pelaksananya sekarang kan lagi ongoing menuju ke sana sehingga mau dikatakan the sleeping giant tadi. Nah, gitu. Kapan wake up si giant ini? Saat ini sudah wake up, sedang kita bangkitkan ya, mudah-mudahan. Sleeping aja kayak begini, gimana wake up? Gitu. Berarti ketika wake up targetnya berapa nih? Sleeping giant kan sekarang? Itu potensinya, ya, itu yang harus kita garap kan begitu. Potensi kita jadikan hal yang konkret. Oke. Luar biasa. Ternyata sektor budidaya Indonesia ini sebenarnya sangat menarik untuk terus diulik. Sangat. Dengan data-data yang begitu akurat. Tentunya akurat ya. Nanti kita cek sama-sama ke lapangan ya Pak Dirjen ya. Silakan, kalau ada waktu Pak Dirjen mari kita ke lapangan sama-sama. Kita lihat betul nggak tuh 130 kampung. Betul. Gitu. Oh iya, ini yang pertama. Betul nggak tuh di Kebumen ada ini kan begitu. Betul nggak tuh kita memberikan bantuan-bantuan, ada pakan mandiri apa dan seterusnya. Itu, ayo kita cek sama-sama. Tadi saya katakan dengan konsep triple helix, pentahelix, multi helix, helicopter view, whatever lah namanya, yang paling pokok itu sekarang di depan adalah media. Karena media inilah yang menjadi packaging secara keseluruhan.
Fungsi Sehebat kontrol. apapun, ya di samping fungsi kontrol juga untuk informasi. Yes. Sehebat apapun kita, kalau tidak pernah disampaikan ke publik, mau bagaimana? Sepakat. Gitu. Sleeping giant terus. Nah, itu kapan bangunnya kan begitu. Nah, ini makanya saya senang pada saat, ayo dong, kapan? Malam deh, saya bilang kan begitu. Iya, betul. Kita sudah lewat 24 jam nih. Oh iya, kan pemerintah mampu nggak ya membayar airtime? Gitu ya. Pak Dirjen sampai kita sudah lembur-lembur cukup, terus. Sudah dibayar oleh pemerintah, ya begitu. Doakan saja satu, yang penting kita sehat. Amin. Itu yang paling pokok. Ya. Luar biasa. Kalau hanya cukup, tidak cukup sih sampai kapanpun tidak pernah akan terjawab itu, karena selalu kan begitu lah. Tapi Pak Dirjen, frekuensi keluar ke lapangan itu berapa hari duduk di kantor, berapa hari di lapangan? Tidak ada rumus yang baku. Situasional. Ya, kita kan menggunakan fungsi-fungsi manajemen. Saya juga kan harus ada pendampingan kepada Pak Menteri pada saat beliau butuh, begitu. Tapi kan kemudian katanya manajemen itu getting things down to other people. Bagaimana kita mendapatkan sesuatu melalui orang lain. Saya kan punya direktur, punya koordinator, punya staf, punya kepala UPT dan seterusnya. Ini ya. Hal-hal yang sifatnya kemudian urgent, memang saya harus hadir, saya hadir. Contoh, kemarin saya lihat ke Pasaman, ada diduga potensi keterlambatan kegiatan pembangunan. Saya datang ke sana, saya temui bupatinya, saya undang kadis provinsinya, saya temui kontraktornya, pengawasnya, kita duduk bersama, apa persoalannya, kita cari solusi. Ini yang kita anukan. Begitu. Ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan di level bawah, ada yang harus di level kami, ya begitu. Atau bahkan mungkin ke depan ada yang mesti diselesaikan oleh Pak Menteri. Contoh. Barusan tadi saya pulang dari BPK, kita diskusi terkait dengan dukungan pupuk subsidi untuk pembudidaya. Itu belum bisa diselesaikan di level eselon 1. Karena lintas kementerian? Lintas kementerian, dan ada kaitannya dengan undang-undang, peraturan presiden, dan seterusnya. Sehingga levelnya sudah harus level menteri, harus dibawa ke rapat kabinet, gitu, dan seterusnya. Ini yang kita lakukan. Jadi lihat situasi. Persoalan-persoalan itu yang perlu terus ada sinergi, komunikasi, kolaborasi, begitu ya Pak Dirjen ya? Betul. Makanya tolong nih media bantulah, kesampaikan bahwa kami sebetulnya tidak berpangku tangan saja, tidak diam saja. Tapi ingat, memang membuat sesuatu, mengimplementasikan sesuatu itu tidak bisa kayak filosofi makan cabai. Yes, langsung sekali pedas. Gigit langsung terasa pedas. Betul, kami butuh waktu. Mohon kami diberi kesempatan. Dan dukungan tentu. Pasti. Luar biasa. Penjelasan yang sangat komprehensif. Tentunya saya berharap Fior Ngaco juga melihat dari objektivitasnya. Hal-hal yang disampaikan oleh Pak Dirjen itu sesuatu yang dilakukan dan yang akan dilakukan. Namanya program tadi kan Pak Dirjen sampaikan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Fungsi kontrol media adalah selain mempublikasikan bahwa memang saya berhak kan Pak Dirjen ya bertanya, makanya saya bertanya, berhak juga mengcounter di lapangan. Betul. Melihat program ini kan pemerintah ini kan milik semua. Betul. Ya hitungannya, jadi masyarakat pun berhak memiliki pendapat, argumen yang disampaikan dengan santun, sehingga nanti Pak Dirjen misalnya ada keluhan yang tadi seperti di Pasaman itu, Pak Dirjen turun tangan, tentunya seperti itu. Artinya satu lagi Pak Dirjen, perikanan budidaya Indonesia tentunya sama dengan kiblat dunia. Perikanan itu menjadi tulang punggung ke depan untuk menghasilkan ikan-ikan yang akan diteruskan sustainable tadi. Anak cucu kita ke depan akan tetap menikmati komoditi yang sudah hampir punah misalnya. Nah ini fungsi kontrol juga pemerintah sebagai regulator, begitu ya? Betul. Oke, sangat komprehensif. Fior Ngaco, percakapan yang sangat singkat, padat, jelas, sebenarnya sangat berat. Pak Dirjen, terima kasih. Sukses, makasih banyak. Tolong bantu kami. Pasti. Sampaikan hal-hal yang positif. Kalau ada hal-hal yang sifatnya negatif, tolong sampaikan balik kepada kami dengan bahasa-bahasa yang santun. Supaya kita bisa lihat, kita bisa telaah, kita bisa evaluasi, dan kita bisa perbaiki, dan kita nanti kembalikan kepada masyarakat dengan sesuatu yang sudah lebih baik. Siap. Itu yang kita inginkan. Keren. Thank you banyak ya. Komprehensif, ketahuan orang lapangan. Bicaranya ngelit. Tinggal kita lihat di lapangan. Cek, silakan. Ya, sampai ketemu Pak Dirjen. Sukses selalu dengan kegiatannya. Salam sehat dan jaga kesehatan. Jangan lupa subscribe, like,
komen, dan share Indoposko Channel.